chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping a face. Selamat datang di ibadah online GBI Woodward. Saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk Anda. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfernya di nomor rekening atau dapat melakukan scan barcode yang ada di layar Anda. Demikianlah informasi untuk Anda. Tetap menjaga kesehatan dan mematuhi selalu protokol kesehatan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua pada pagi hari ini sungguh dipenuhi sukacita dari Tuhan. Saya percaya kita semua ada di dalam berkat Tuhan, dan pagi hari ini bersama-sama kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu kami boleh jalani itu bersama dengan Tuhan. Begitu banyak pengalaman iman yang kami boleh alami bersama dengan Tuhan. Dan sungguh kami merasakan kasih-Mu Tuhan besar dalam hidup kami. Amin. Kasih setiamu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Pagi hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami, rasa syukur kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, Allah yang baik, Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Dia Tuhan yang menjadi penyelamat dan pelindung bagi kita. Kau penyelamatku, Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Pelindungku, amanku bersamamu,
semua Tuhan. Amin. Terima kasih kami mau bersorak pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita umat Tuhan yang lebih lagi mau bersorak bagi Tuhan, kita katakan bersama, amin. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Allah kita pada pagi hari ini, amin. Kita punya Tuhan yang baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, amin. Kaulah sukacitaku. Katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, amin. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu, amin. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, haleluya. Ku rayakan kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan pujian ini dengan penuh iman, haleluya. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Sekali lagi katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, amin. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sekali katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Dengan iman, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa, amin. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, saudara dapat mengumpulkannya saat beribadah di rumah, dan saudara dapat membawanya pada saat kita sudah beribadah kembali di gereja.
Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan perpuluhan dan persembahan diakonia, saudara dapat mentransfer lewat rekening yang tercantum di layar kaca saudara, atau membawanya pada saat kita beribadah di gereja. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Roh-Mu Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Jemaat Tuhan, dengan iman katakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari jemaat Tuhan, buka kedua tanganmu, katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di
Engkau Tuhan Allah kami Ya Yesus. yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Amin. Tuhan yang paling mengerti, Engkau paling peduli bagi Ya kami. Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu kami mau datang. Ya Yesus Tuhan. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Dan kami berseru, Ya lepaskanku, sebab Kaulah Tuhan tempat harapanku. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berperang pada Allah yang hidup. Kami berpegang pada Allah yang hidup. Mari jemaat Tuhan dengan iman percaya katakan, hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat kami menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Dan kami mau berseru kepadamu Tuhan, Kau lepaskanku, sebab Kaulah tempat harapan, tempat harapanku. Kami datang padamu dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, amin, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Saudara, mari kita berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Ku berpegang pada Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami punya Allah yang luar biasa. Amin, Allah yang hidup. amin. Allah yang kami sapa di dalam anak tunggal-Mu Yesus Kristus. Allah yang sungguh ajaib, yang senantiasa mencurahkan kasih setianya dalam kehidupan kami yang lemah ini. Terima kasih Tuhan, kami pagi hari ini
Boleh Tuhan beri lagi kami kesempatan beribadah bersama-sama. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Ya, Tuhan. Engkau sedia untuk memberkati kehidupan kami. Amin. Yang terus berharap percaya kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kali kesempatan hari ini. Kami boleh menaikkan pujian kami. Kami boleh menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, Yes. Allah, Raja di atas segala raja. Amin. Allah yang memiliki kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu, supaya di tengah dunia yang sulit dan sukar dan penuh dengan ketidakpastian ini, kami senantiasa dikokohkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sambut pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Bersama-sama kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah di hari Minggu, di minggu yang terakhir di bulan Juli. Kita bersyukur atas pemeliharaan penyertaan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Walaupun kita melewati hari-hari yang begitu sukar, hari-hari yang begitu penuh dengan ketidakpastian, oleh karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang luar biasa. Kita berada di gelombang kedua penularan COVID yang sangat membuat negara kita mengalami kesulitan menghadapinya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjamin masa depan kita. Tuhan yang senantiasa berjanji, Dia Allah yang menepati janjinya dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan di masa sulit sekalipun, di tengah ketidakpastian sekalipun, Tuhan tetap menyatakan berkat-Nya bagi kita. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian dengan sebuah tema janji berkat masa depan di masa sukar. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita membacanya di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan berbunyi. Ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, lalu menyimpannya di dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, suatu kali ada seorang pria berpergian menggunakan pesawat, saudara. Saudara, di tengah-tengah perjalanannya dengan menggunakan pesawat, tiba-tiba pesawat itu mengalami satu kegoncangan yang luar biasa, turbulensi yang luar biasa. Oleh karena pesawat itu melewati awan yang begitu gelap. Lalu oleh pilot dari pesawat itu, semua penumpang disampaikan kepada mereka, dianjurkan kepada semua penumpang untuk mereka kembali ke tempat duduk yang
tidak ada di tempat duduknya lalu kemudian menggunakan seat belt. Saudaraku yang kekasih, saat pesawat itu berguncang dengan hebat, dengan luar biasa, dengan kencang, lalu pria itu melihat ada begitu banyak penumpang yang sangat ketakutan. Ada banyak penumpang yang kemudian menjerit, dan pria ini kemudian memegang kursi tempat dia duduk dengan kuat. Tapi saudaraku yang kekasih, di tengah situasi dan suasana yang sangat tegang itu, lalu pria ini melihat, dia memperhatikan seorang gadis kecil usia kira-kira 10 tahun. Dia melihat wanita gadis kecil itu begitu tenang dan sambil membaca buku bergambar, dan sesekali wanita itu, gadis kecil itu, sesekali dia menguap, saudara. Dia merasa seperti tidak terjadi apa-apa di pesawat itu. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian pesawat yang berguncang kencang itu tidak lagi berguncang dan pesawat itu kembali tenang. Lalu pria itu penasaran, dia mendekati si gadis kecil itu. Lalu dia bertanya kepada gadis kecil itu, "Nak, bagaimana kamu bisa tenang? Bagaimana kamu bisa tidak takut di tengah pesawat yang berguncang dengan kencang dan luar biasa itu?" Lalu gadis kecil itu menjawab kepada pria itu. Dia bilang, "Soalnya pesawat ini yang menjadi pilotnya adalah papaku. Ia sudah biasa melewati keadaan seperti ini. Saya percaya," gadis itu bilang, "saya percaya papa saya, ia pasti dapat membawa kita sampai di tujuan." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti guncangan pesawat yang terjadi, demikianlah realita yang ada di depan kita. Ada awan gelap yang melanda dunia akibat pandemi COVID-19 dan juga melanda negara kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan situasi ini, situasi yang kita hadapi adalah situasi yang jauh dari apa yang disebut dengan kata baik. Begitu mengkhawatirkan saya dan saudara, mengkhawatirkan kita semua. Dan bisa-bisa situasi ini tidak terkendali dan masa depan kita menjadi masa depan yang serba tidak menentu. Saudaraku yang kekasih, tetapi seperti kisah ini, seharusnya sebagai umat Tuhan, kita juga seharusnya bisa tenang. Seperti gadis kecil itu, dia bisa tenang. Seharusnya kita sebagai orang yang percaya, kita juga harus bisa tenang. Keadaan apapun, bahkan kesukaran sekalipun, seharusnya membuat kita tetap tenang dan percaya. Karena apa, saudara? Karena Bapa kita, Bapa Surgawi yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Dia memegang kendali dan mengontrol kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih, berdasarkan Kejadian 22 yang sudah tadi kita baca di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, kita dapat melihat bahwa Tuhan memegang kendali. Dalam kondisi ini Dia memberikan janji, Dia memberikan berkat-Nya. Lalu pertanyaannya bagi saya dan saudara, apa saja, kebenaran apa saja yang bisa kita lihat dari janji berkat Tuhan, dari janji berkat Tuhan di masa bagi kita untuk masa depan kita di keadaan sulit ini, di keadaan yang tidak menentu ini. Saudaraku yang kekasih, saya ingin membagikan kepada kita berdasarkan teks yang kita sudah baca. Ada dua kebenaran yang bisa kita temukan dari janji dan berkat Tuhan sekalipun kita berada di dalam masa yang sulit ini. Janji itu berkaitan dengan masa depan kita. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, apa yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, kebenaran yang pertama dari janji dan berkat Tuhan tentang masa depan kita walaupun keadaan sulit bagi kita hari ini adalah, saudaraku yang kekasih, Tuhan memberikan dirinya sebagai jaminan
bagi saya dan saudara untuk menapaki hari ini, untuk meraih masa depan kita. Saudara, di ayat yang ke-16 dalam Kejadian pasal yang ke-22 di sana firman Tuhan berkata, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Saudaraku yang kekasih, Tuhan bersumpah bagi dirinya sendiri kepada Abraham. Sebagai apa saudara? Sebagai jaminan dia pasti menepati janjinya dan memberikan berkatnya kepada Abraham sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, masa depan adalah sebuah kata yang dicari oleh seseorang. Masa depan adalah sebuah kata yang dicari oleh kelompok orang. Masa depan dicari adalah sebuah masyarakat, bangsa, bahkan negara pun mencari apa yang disebut dengan masa depan itu. Saudaraku yang kekasih, bahkan pencarian akan masa depan ini membuat orang seringkali kehilangan akal. Mengapa saudaraku yang kekasih? Ada banyak orang dalam mencari masa depan sebagai jaminan dalam hidupnya. Banyak orang menggunakan paranormal. Banyak orang kemudian mencari dukun. Banyak orang kemudian mencari peramal untuk meramal nasibnya di masa yang akan datang. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita dalam Kejadian pasal yang ke-22 ini, di sana kita akan menemukan bahwa bagian ini Allah sendiri yang berinisiatif memberikan janji masa depan bagi Abraham di tengah ketidakadaan masa depan Abraham. Abraham itu sudah tua, saudaraku yang kekasih. Lalu di sana dijelaskan tidak mungkin lagi dia bisa punya keturunan. Dan istrinya Sarah itu sudah mati haid. Saudara, lalu kalau kita baca dalam Kejadian pasal 22 ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika Ishak lahir, anak yang dijanjikan itu lahir. Lalu kemudian Abraham disuruh mempersembahkan anaknya. Saudaraku yang kekasih, bagi orang timur, kehilangan anak yang merupakan keturunan adalah kehilangan masa depan. Sebab keturunan yang akan meneruskan nama dan keberadaan seseorang itu. Saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah ketidakadaan masa depan Abraham itulah Tuhan memberikan jaminannya. Bahkan Allah memberikan dirinya sebagai jaminan. Sekali lagi saya bacakan di sana dikatakan begini. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Saudara, di tengah ketidakadaan masa depan Abraham itu sudah tua. Lalu kemudian Abraham kemungkinan besar tidak bisa lagi dia punya anak karena Sarah istrinya sudah mati haid. Tetapi kemudian mereka mendapatkan anak yang dijanjikan itu Ishak. Tiba-tiba Tuhan menyuruh kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Saudaraku yang kekasih, di tengah situasi ketidakadaan masa depan ini, di sana Tuhan memberikan jaminan kepada Abraham. Dia memberikan dirinya sebagai jaminan, aku bersumpah kepada diriku sendiri. Saudara, itu juga yang berlaku bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya. Dia akan memberikan janji berkatnya, masa depan yang baik, masa depan yang indah kepada saya dan saudara, walaupun di tengah kesulitan, di tengah masa sukar yang kita hadapi. Di tengah orang percaya diperhadapkan dengan kondisi yang sepertinya tidak menentu, tidak memiliki masa depan. Justru di sana saudaraku, Tuhan memberikan dirinya sendiri sebagai jaminan untuk apa? Untuk memberikan berkat dan masa depan bagi saya dan saudara, bagi kita orang percaya. Kalau Tuhan sendiri yang memberikan dirinya sendiri sebagai jaminan, ini menjadi apa saudara? Menjadi penghiburan bagi saya dan saudara, menjadi penghiburan bagi kita, menjadikan kita kokoh dan teguh walaupun kondisi saat ini penuh dengan ketidakpastian. Adakah engkau tetap percaya kepada Tuhan? Adakah engkau tetap menaruh pengharapanmu kepada Tuhan sebagai Allah yang hidup, Allah satu-satunya yang memelihara kehidupan kita? Mungkin hari-hari ini kita tidak melihat masa depan yang
baik dengan kondisi keadaan seperti ini. Tetapi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini menegaskan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan memberikan dirinya sendiri sebagai jaminan bagi masa depan saya dan saudara, orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya tetaplah percaya, tetaplah kokohkan iman saudara, teguhkan iman saudara di masa sukar ini. Tetaplah arahkan pandanganmu pada Dia, karena Dia sendiri yang memberikan jaminan, kepastian dalam hidup saya dan saudara berkaitan dengan masa depan kita. Ini yang pertama, saudaraku yang kekasih. Pelajaran yang kita dapat dari janji berkat Tuhan mengenai masa depan kita di masa yang sukar ini. Pelajaran yang kedua yang bisa kita temukan, kebenaran yang kedua yang kita bisa temukan dari janji dan berkat Tuhan di masa sulit ini adalah bahwa Tuhan menjamin masa depan kita berdasarkan ketaatan kita pada firman-Nya. Tuhan menjamin masa depan saya dan saudara berdasarkan ketaatan kita pada firman-Nya. Saya baca kembali di ayat yang ke-16 bagian B dan selanjutnya. Di sana dikatakan begini, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudaraku yang kekasih, Tuhan menjamin masa depan Abraham berdasarkan ketaatannya pada firman Tuhan. Inilah yang seringkali kita lupakan. Inilah yang seringkali banyak orang Kristen lupakan. Mereka ingin mendapatkan masa depan yang baik. Mereka ingin mendapatkan janji berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Tetapi seringkali banyak orang Kristen, banyak dari kita, seringkali kita melupakan untuk taat kepada firman Tuhan. Abraham, dia diberkati Tuhan berdasarkan ketaatannya kepada firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang ingin memiliki janji berkat dan jaminan akan masa depan di dalam kehidupannya. Tetapi beberapa banyak orang yang melakukan persis yang telah dilakukan Abraham, yaitu taat pada firman-Nya. Adakah kita taat kepada firman Tuhan walaupun situasi hari ini sulit? Adakah kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan di tengah kondisi yang tidak menentu ini? Sebab firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada saya dan saudara tentang bahwa orang yang taat, dia diberkati oleh Tuhan. Abraham taat dan ketaatannya kepada firman Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau kita membaca dan kita melihat konteks ayat-ayat di dalam Kejadian pasal 22 ini mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, maka di sana kita akan menemukan bagaimana Abraham taat kepada firman Tuhan. Bahkan ketaatannya merupakan ketaatan yang luar biasa. Di sana dikatakan dia hampir mengorbankan anaknya. Dia hampir mengorbankan Ishak. Saudara, padahal saudaraku yang kekasih, kalau saudara baca dalam perikop-perikop sebelumnya, sebelum pasal 22 itu, maka saudaraku yang kekasih di sana saudara menemukan bahwa Abraham itu telah menunggu begitu lama sekali janji dari perkataan Tuhan. Kalau saudara baca dalam pasal yang ke-15, tolong dibuka pasal 15 dari kitab Kejadian. Ayat yang ke-5 di sana dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudaraku yang kekasih, berapa lama ia harus menantikan realisasi janji Tuhan itu? Saudara-saudaraku yang kekasih, dia menunggu Tuhan akan berjanji kepadanya bahwa dia akan memberikan seorang anak melalui istrinya Sarah. Tetapi yang ditunggu-tunggu begitu lama, dan kemudian dia harus ketika mendapatkan anak itu dia harus mengorbankan anaknya itu.
Lalu di sana dicatat dia hampir mengorbankan Ishak. Saudaraku yang kekasih, berapa lama Abraham harus menunggu? Saudara, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, mungkin kira-kira 20 tahun Abraham harus menunggu janji itu ditepati dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita menunggu penggenapan janji yang begitu lama, pasti banyak orang akan lemah imannya. Saudara, kita sudah melewati hampir 2 tahun. Hampir memasuki 2 tahun kita akan melewati pandemi ini. Lalu kita bertanya, sampai kapan pandemi ini akan selesai? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagi Abraham, dia terus menunggu janji Allah itu. Dia tetap sabar beriman, dia tetap percaya sepenuhnya akan firman dan janji berkat Tuhan untuk masa depan kehidupannya. Adakah engkau dan saya di tengah situasi yang kita lewati hari-hari ini, adakah kita beriman seperti Abraham beriman? Dia terus percaya akan janji Tuhan. Dia tetap sabar menunggu janji itu digenapi dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih, kondisi hari ini penuh dengan ketidakpastian. Kita mengalami satu masa di mana ketidakpastian luar biasa, jauh dari apa yang diharapkan. Saudara, apalagi kita melihat negara kita luar biasa berupaya bekerja dengan sekuat tenaga bagaimana cara mengatasi COVID-19 ini, virus corona ini, yang kemudian ada varian barunya yang begitu luar biasa penyebarannya. Hari-hari ini kita mendengarkan ada begitu banyak orang meninggal, ada begitu banyak orang di PHK, lalu tidak lagi memiliki pekerjaan. Ada begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, ekonomi yang sulit, saudara. Pemerintah memberlakukan PPKM. Saudaraku yang kekasih, menunjukkan keadaan yang tidak sesuai yang kita harapkan. Lalu kita bertanya, sampai kapan ini? Kita tidak tahu, saudaraku yang kekasih. Tetapi ingat, di tengah situasi ini, situasi yang tidak menentu, situasi yang penuh dengan ketidakadaan harapan akan masa depan, di sana kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Abraham yang taat kepada firman Tuhan, dia terus bersandar pada janji Tuhan. Meskipun terwujudnya begitu lama, tetapi janji itu, janji berkat masa depan adalah ya dan amin dan nyata benar. Saudaraku yang kekasih, kita tidak hanya melihat Abraham dalam kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari ini, tapi juga kita melihat kepada Tuhannya Abraham yang memegang masa depan kita dan mencurahkan berkat bagi semua orang yang percaya, untuk kita menjalani hari-hari yang tidak menentu ini, sambil kita bertekad untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sekalipun dalam keadaan yang sulit. Saudaraku yang kekasih, dalam kondisi yang sulit ini, harusnya kita gereja, harusnya kita orang-orang yang percaya, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan di tengah situasi yang sulit ini, di tengah kondisi yang sulit ini. Marilah kita menginvestasikan, ini kesempatan kita untuk menginvestasikan sesuatu yang berarti, sesuatu yang bermanfaat, lalu mendatangkan berkat bagi banyak orang. Ini adalah waktu bagi saya dan saudara, kesempatan bagi kita untuk menginvestasikan sesuatu bagi kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, kesempatan ini bisa berlalu saja. Jika saya dan saudara hanya berdiam diri di rumah dan sama sekali tidak berbuat apa-apa bagi Tuhan dan kepentingan kerajaan sorga. Satu kali, saudaraku yang kekasih, menutup khotbah ini, satu kali saya berjalan-jalan, lalu kemudian saya melihat, saudara, ada seorang ibu-ibu yang kesusahan. Lalu sepertinya saya digerakkan untuk membantu ibu itu. Tapi kemudian saya tidak punya apa-apa untuk membantu ibu itu. Lalu kemudian, saudaraku yang kekasih, saya pikir nanti saya balik lagi untuk membantu ibu itu.
Tapi ternyata ibu itu sudah tidak kelihatan lagi. Saudaraku yang kekasih, hari ini dalam kondisi sulit ini kita punya kesempatan. Dan mari kita ambil kesempatan ini untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian kita menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kebenaran dari apa yang kita sudah baca hari ini tentang janji berkat Tuhan akan masa depan saya dan saudara di masa yang sukar ini. Bahwa kebenaran yang kita temukan di sini dari pembacaan kita, dari perenungan kita hari ini adalah bahwa Tuhan menjamin masa depan kita, bahkan Dia menjamin dirinya sendiri sebagai jaminan bagi saya dan saudara untuk mendapatkan masa depan yang baik di tengah situasi yang sulit. Lalu kebenaran yang kedua yang kita dapatkan dari pelajaran kebenaran firman Tuhan hari ini adalah bahwa Tuhan menjamin masa depan kita orang percaya berdasarkan ketaatan kita kepada firman-Nya. Adakah saya dan saudara dalam situasi ini tetap fokus kepada Tuhan dan terus kita merenungkan kebenaran firman Tuhan lalu melakukan kebenaran itu dalam hidup kita sehari-hari? Ataukah kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk menonton di rumah kita, sibuk bermain HP, bermain game di rumah kita? Tuhan mau saya dan saudara, Dia sudah memberikan kesempatan yang luar biasa, memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Dan kesempatan kedua yang Tuhan beri bagi saya dan saudara adalah hari-hari ini. Mari kita mengambil bagian untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam situasi sulit ini. Karena orang diberkati, orang akan menemukan masa depannya ketika dia taat kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, renungkan firman Tuhan ini. Dan dari tempat ini saya akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu kembali. Di depan kami situasi, kondisi sulit, keadaan serba tidak menentu. Ada ketidakpastian yang kami lewati. Dan kami melihat kondisi bangsa kami mengalami masalah yang luar biasa. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang kesulitan untuk mendapatkan makanan hari-hari ini. Tapi kami percaya seperti kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Di tengah-tengah ketidakadaan masa depan bagi Abraham. Dia sudah tua, istrinya sudah mati haid. Tidak mungkin lagi punya anak. Lalu Tuhan memberikan janji memberikan Ishak kepada mereka. Lalu tiba-tiba Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan. Sepertinya masa depan Abraham hancur. Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini kami belajar di sana bahwa Engkau memberikan dirimu sendiri sebagai jaminan bagi masa depan Abraham. Lewat ketaatannya juga kepada kebenaran firman Tuhan. Kami percaya sebagai orang yang percaya kepadamu, Engkau juga memberikan kami jaminan masa depan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami memahami kebenaran firman-Mu hari ini.
Sehingga kebenaran ini mengokohkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami di masa yang sukar ini. Dan kami boleh melihat hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh dengan masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri, kita kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu Tuhan menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Suara-suara kemuliaan mendengarkan. Haleluya. Haleluya. Pada akhir ibadah kami terus menaikkan ungkapan syukur di hadapan Engkau, Ya Tuhan. Allah yang luar biasa, Yes. Yesus Kristus namanya. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Ya. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan hari ini. Kami boleh bersama-sama diteguhkan kembali lewat kebenaran firman-Mu. Oh, hari ini di tengah masa yang sukar, di tengah masa yang sulit, kebenaran firman-Mu datang kembali kepada kami, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kami bahwa Tuhan tetap memberikan jaminan masa depan yang baik bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Bahkan Engkau sendiri memberikan diri-Mu sebagai jaminan. Itu sebabnya Engkau mengingatkan kami lewat kebenaran hari ini, supaya kami sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan, sungguh-sungguh melakukan kebenaran yang Engkau telah sampaikan kepada kami lewat firman-Mu. Ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, seringkali kami gagal di dalam melakukan firman-Mu. Bantu kami Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Di tengah ketidakadaan masa depan hari ini, kami seolah-olah kehilangan pengharapan. Kenapa begitu lama masalah pandemi ini kami hadapi? Tetapi kembali lagi kepada kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti memulihkan keadaan kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh
beribadah kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih. Bersama-sama kami menaikkan doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Kami terus membawa bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan tolong bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Supaya mereka, Tuhan beri hikmat, kemampuan untuk boleh mengatasi pandemi ini. Kami berdoa kepada Presiden kami, Pak Jokowi. Kami melihat ada kelelahan di wajahnya. Kami berdoa kuatkan beliau. Tuhan tolong senantiasa. Ada begitu banyak orang yang menyerang. Tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan akan terus mengokohkannya. Tuhan tolong semua pembantu-pembantunya para menteri terus beri hikmat bekerja sama dengan baik. Berkati penduduk Indonesia Tuhan. Kami berdoa ada begitu banyak orang yang masih tidak mau taat pada peraturan pemerintah. Tolong untuk setiap masyarakat di bangsa ini supaya mereka juga diberi pemahaman, pengertian, dan mereka juga boleh mau taat kepada pemerintah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan dari seluruh bangsa kami ini. Diserahkan, biarlah Engkau memberkati bangsa kami. Di daerah-daerah yang susah, daerah-daerah yang ada begitu banyak orang yang meninggal karena COVID ini. Engkau hiburkan setiap orang yang ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang hari-hari ini dalam kondisi sakit karena terpapar virus ini. Tuhan tolong sembuhkan, kuatkan mereka. Kami serahkan dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang sempurna untuk menjamah setiap mereka, baik yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Jamahan kuasa kasih-Mu akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi daerah kami Sulawesi Tengah. Kami berdoa bagi provinsi ini. Berkati juga provinsi ini, berkati kota kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk semua gereja-Mu. Biarlah di tengah-tengah kesulitan ini, di tengah-tengah kesusahan ini, setiap gereja memahami apa yang harus mereka lakukan bagi kondisi bangsa yang mengalami kesulitan ini. Berkati setiap gereja-Mu sehingga gereja memahami bahwa mereka dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Gereja dipanggil untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Engkau berkati setiap gereja-Mu yang ada. Engkau berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di setiap gereja-Mu. Tolong setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Beri kekuatan, kemampuan sehingga membawa setiap anak-anak Tuhan untuk semakin mengenal Engkau lebih baik lagi. Engkau juga memberkati gereja di tempat ini dalam seluruh aspek pelayanan gereja di tempat ini. Walaupun di tengah pandemi ini kami masih beribadah secara online, tetapi kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap jemaat-Mu, di setiap rumah-rumah jemaat-Mu. Mereka yang terus beribadah, setia beribadah kepadamu. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Amin. Kami berdoa bagi gembala, staf penggembalaan, full time, part time, semua yang mengambil bagian pelayanan di gereja ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kepadamu. Tanda kami menyerah kepadamu dan kami akan menyembah Engkau. Haleluya. Kekasih Tuhan, sidang jemaat
dimanapun engkau berada hari ini, beribadah bersama-sama dalam ibadah online ini. Angkatlah tanganmu, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, dan bersama kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih, kemurahan, kebaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari bersama kita berkata Amin. amin.